Ya, pada video ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan simulasi Kerberos, protokol Kerberos. Jadi tujuan dari kasus ini di mana saya memiliki 3 mesin, yaitu satu buah Kali Linux dan 2 buah Ubuntu server. Satu Ubuntu server dia berfungsi sebagai key distribution center, dan satu Ubuntu server lainnya dia berfungsi sebagai SSH server. Jadi service yang diberikan atau diautentikasi pada protokol Kerberos di kasus ini adalah layanan SSH. Jadi nantinya si Kali Linux ini dia dapat melakukan akses terhadap SSH yang ada pada mesin ini. Namun terlebih dahulu dia harus diautentikasi oleh Key Distribution Center Server yang ada di sini. Nah, itu gambaran dari protokolnya. Saya sudah menyiapkan 3 buah mesin, jadi saya sudah mengaktifkan di VirtualBox dan sudah saya setting semuanya IP-nya, sehingga kalau teman-teman bisa lihat lagi di sini dia ada di IP 192.168.1.7 dan SSH servernya di 192.168.1.10 dan Key Distribution Center servernya ada di IP 192.168.1.5. Untuk langkah pertamanya, jadi kita pastikan dulu bahwa semuanya ini terhubung. Kebetulan di VirtualBox saya itu saya menggunakan NAT network ya, jadi tetap bisa berhubungan dengan internet, namun mendapatkan IP lokal. Jadi saya pastikan dulu semuanya ini terhubung menggunakan ping ya. Jadi saya coba dulu, saya masuk ke Kali Linux, lalu coba saya ping 192.168.1.10, di mana 192.168.1.10 ini merupakan IP dari SSH server. Lalu saya ping juga Key Distribution Centernya 192.168.1.6. Oh, salah, maaf. Dia ada di 1.5 ya. Jadi saya ping dulu 1.5. Ya, sudah terhubung. Jadi tiga device ini sudah terhubung. Oke, lanjut lagi. Jadi ini 3 mesin ini sudah terhubung. Lalu Kerberos ini dia berkomunikasi mengandalkan dari hostname. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi dari Kerberos itu sendiri, kita harus melakukan konfigurasi untuk hostname yang dimiliki oleh masing-masing device ya. Jadi di sini saya akan menggunakan hostname client.example.com untuk Kali Linuxnya. Lalu untuk si SSH servernya saya tuliskan hostname-nya SSH server .example.com. Lalu untuk KDC-nya itu saya tulisin jadinya hostname ya, hostname-nya kdc.example.com. Nah, mereka ini semuanya tergabung dalam domain yang sama, yaitu example.com. Untuk itu kita setting dulu hostname-nya masing-masing, karena kita tidak menggunakan DNS atau domain name system. Jadi kita harus masing-masing di dalam mesinnya kita harus define IP dan dari hostname-nya, sehingga nanti bisa recognize masing-masing. Kita ubah dulu hostname-nya, jadi misalkan di Kali, jadi perintah untuk mengubah hostname adalah hostname ctl set hostname. Lalu di sini saya ubah namanya dia jadi client.example.com.
Jadi kalau saya cek lagi dia sudah berubah sehingga dia hostname-nya adalah client.example.com. Nah, kalau di Ubuntu di sini KDC, jadi saya ubah dulu pakai sama komennya hostname ctl spasi set hostname spasi hostname yang barunya. Jadi ini berfungsi sebagai KDC sehingga dia kdc.example.com. Nah, dia minta autentikasi, lalu kita cek hostname ctl sudah berubah jadi hostname kdc.example.com. Lalu di sini kita ubah juga hostname-nya, hostname ctl set hostname spasi di sini dia ssh server.example.com. Ya, lalu kita cek lagi hostname ctl dan sudah menjadi ssh server.example.com. Nah, langkah selanjutnya karena ingat kita tidak pakai DNS, jadi kita harus melakukan definisi pada /etc host. Jadi kita mulai dari kalinya, kita coba buka dulu /host. Ya, sintaksnya nanti ada di panduan. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Jadi IP, lalu nama hostname-nya atau hostname-nya, lalu aliasnya. Jadi kita tuliskan di sini untuk 192.168.1.6 kita sesuaikan dengan yang ada di gambar 1.7, 1.10 dan 1.5. Jadi di sini 1.7 itu adalah client.example.com, aliasnya adalah client, lalu 192.168.1.10 itu adalah ssh server.example.com, aliasnya adalah ssh server. Lalu untuk KDC-nya 192.168.1.5 dia adalah hostname-nya kdc.example.com, aliasnya adalah KDC. Kita cek dulu, ya benar 1.5, 1.10 dan 1.7. Kita save, lalu kita coba ping kdc.example.com. Ya, sudah terhubung, tidak ada masalah. Lalu ssh server.example.com, ya sudah terhubung, tidak ada masalah. Kita lakukan hal yang sama untuk di Ubuntu servernya. Jadi ini ada di KDC-nya atau Kerberos Authentication Server. Kita ubah dulu @host-nya, kita tambahkan informasi yang sama seperti yang kita lakukan pada kali. Jadi di sini kita cantumkan 192.168.1.7 itu merupakan client.example.com. Lalu dia nickname-nya adalah client 192.168.1.10. Ini adalah ssh server.example.com. Ini ssh server. Lalu 192.168.1.5 dia merupakan kdc.example.com. Nickname-nya KDC. Apakah sudah benar? Ya, 7.10.5. 7.10.5. Oke, sudah benar. Ups, maaf. Oh ya, sudah benar. Oh ya, lupa. Harus pakai sudo. It's
isi host 817 dia client .example.com, di sini dia client, lalu di 192.168.1.10 ini SSH server .example.com, di sini nickname-nya SSH server 192.168.1.5. Ini untuk kdc.example.com, di sini kdc. Iya, benar. Kita cek ping kdc.example.com. Ya, jangan ping ke dirinya sendiri. Coba kita cek SSH server.example.com, sudah terhubung. Coba kita ping ke client.example.com, sudah terhubung. Lalu kita masuk lagi ke SSH servernya. Kita harus masukkan dulu, karena Kerberos ini dia tidak bisa, dia harus berkomunikasi menggunakan domain name ya. Jadi konfigurasinya harus pakai domain name. Jadi kita harus setting domainnya dulu atau hostname-nya. Ini 192.168.1.7, ini client.example.com, client. Lalu 192.168.1.10 ini SSH server.example.com, dia SSH server 192.168.1.5. ini untuk kdc.example.com, nickname-nya kdc. Cek dulu ping kita ping kdc.example.com, apa bisa? Sudah bisa. Lalu kita ping client.example.com, ya, sudah bisa. Sekarang lanjut kita setup Kerberosnya dulu ya. Jadi kita setting pada Ubuntu server yang dijadikan sebagai KDC. Jadi kita harus install Kerberos pada KDC-nya dulu. Untuk itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan, sorry ini bukan KDC, KDC-nya yang ini. Jadi kita setting dulu pada Ubuntu ini, kita masukkan perintahnya dulu. Jadi boleh diupdate, tapi kalau misalkan memang sudah yakin nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan tanpa diupdate, tapi lebih amannya memang diupdate. Saya coba dulu install sudo apt install krb5 -kdc, terus krb5 -admin server, terus krb5 -config. Yes, kita lihat ya. Oke, kita sudah masuk ke ini ya, prompting dari informasinya ya. Ini untuk autentikasinya dari berdasarkan domain, sehingga kita harus definisikan domain yang kita pakai. Lalu kita harus mendefinisikan Kerberos servernya. Jadi kita pakainya tadi yang kita gunakan adalah kdc.example.com, itu hostname-nya. Jadi
dia yang bertanggung jawab untuk melakukan autentikasi ya. Jadi dari seluruh anggota domain dia yang bertugas untuk melakukan autentikasi. kdc.example.com, lalu administratif servernya juga sama, kdc.example.com. Ya, dia setting realmnya. Oke, sudah. Terus kita coba cek dulu ya konfigurasinya apa benar atau enggak. Jadi kita harus cek di @krb5.conf. Jadi kita cek dulu di pakai nano. Oke, kita cari di lib defaults-nya, benar default realm-nya dia example.com, lalu realms-nya example.com, dia kdc-nya pakai kdc.example.com, lalu untuk administratif servernya dia pakai kdc.example.com. Lalu untuk domain realm-nya di bagian paling bawah kita harus tambahkan dulu. Jadi kita tambahkan .example.com itu sama dengan example.com. Kalau disebutnya example.com doang itu sama dengan juga example.com. Oke, sudah selesai settingnya. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat realm. Jadi kita harus membuat realm dulu. Jadi perintahnya sudo krb5 _new realm. Jadi kita kasih dulu perintahnya krb5 _new realm. Ya, ini secure password for the database. Jadi kita nggak boleh lupa passwordnya ini. Jadi nanti kita kalau misalkan sudah masukin sini mungkin simpan di notes atau di tempat lain yang aman gitu ya. Tapi untuk simulasi ini misalkan saya masukkan passwordnya admin saja. Ini hanya untuk simulasi. Oke, kita buat dulu create an admin user. Jadi kita buat dulu usernya sudo admin.local. Lalu di dalam shellnya dari admin.local ini kita tambahkan perintah prints, lalu admin/admin. Lalu kita masukkan juga passwordnya untuk principal admin ini. Saya masukin admin aja, nggak masalah. Lalu saya klik quit. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita aktivasi dulu dari KDC service-nya. Kita ke sudo systemctl start. Perintahnya adalah ya krb5 krb5 lalu krb5 admin server. Oke, sudah kita start supaya nanti automatically jalan ketika kita restart dari server ini. Kita juga bisa nambahkan enable sudo systemctl enable krb5 kdc krb5 admin server. Ya, kita sudah setting KDC-nya. Di video selanjutnya kita setting SSH servernya ya.
Kita mulai dulu untuk setting SSH servernya. Jadi SSH server ini kita kecilin dulu yang KDC-nya. Ya, untuk karena servisnya ini SSH, jadi kita harus pastikan dulu apakah si server ini juga menggunakan atau telah memiliki SSH server. Jadi kita langsung aja sudo apt install open SSH server rb5-user sama untuk ininya ya, untuk supaya terkoneksi libpam-krb5. Jadi untuk karena di Ubuntu server biasanya itu untuk autentikasi di handle sama pluggable authentication module atau libpam. Jadi kita gunakan libpam-krb5 ini untuk sebagai library sehingga PAM itu bisa menggunakan Kerberos. Kita masukin password. Iya, dia minta yes. Lalu kita isikan sama di prompting juga kayak tadi di KDC. Kita oke untuk example.com, Kerberos servernya kita pakai kdc.example.com, lalu administratif servernya juga kita pakai kdc.example.com. Ya, lanjut. Lanjut install. Oke, kita masuk ke ini ya, membuat prinsipal dari SSH untuk SSH server ini. Jadi kita masuk ke sudo admin.local. Oh, sorry. Ini bukan di sini ya, tapi ini adanya di KDC, adanya di KDC. Jadi kita ke KDC dulu. Kita buatkan prinsipal dulu untuk si SSH server ini. Jadi kita clear. Terus kita masuk ke sudo admin.local, lalu add prince dash range key spasi host slash ssh server.example.com, lalu kt host slash ssh server.example.com. Oke, quit. Oke, lalu kita kirimkan keytab-nya ya, keytab dari si dari KDC ini ke SSH server. Jadi pakai SCP sudo SCP etc rb5.keytab ssh server.example.com etc rb5.keytab. Yes. Oh, sorry. Jadi
kita harus sebenarnya setting dulu ya dari root passwordnya dulu yang ada di SSH server. Coba nano etsy ssh di ssh di underscore config. Ya, di sini kita root loginnya kita yeskan dulu. Permit root login, yes. Oke. Terus sistem sudo systemctl restart sshd.service. Maaf. Ini harusnya yes. Kita restart lagi. Ya, udah berhasil. Jadi di sini kita sudo scp. Maaf. Jadi di sini kita ke sudo dulu. Lalu kita ubah dulu passwordnya jadi server ctrld, kita scp dari kitabnya, file kitab. Jadi ditanyain passwordnya, ya sudah tercopy ya dari file kitabnya. Lalu selanjutnya kita bikin dulu usernya di SSH servernya. Jadi kita buat dulu tes user ya, masih di Kerberos Authentication Server. Kita masuk lagi ke admin.local. Setelah itu kita tambahkan usernya. Nah, ini add principal-nya tes user. Lalu passwordnya misalkan tes password. Oke. Nah, lalu kita balik lagi ke SSH server ya. Di SSH server ini kita konfigurasi SSHD-nya lagi sehingga dia bisa menerima autentikasi dalam bentuk Kerberos. Nah, di sini portnya udah oke. Lalu di bagian bawah GSS API optionsnya itu GSS API authentication-nya kita setting jadi yes. Lalu GSS API clean up credential kita juga aktifkan dan yes. Lalu use pump-nya yes. Udah gitu doang sih. Terus kita yes, lalu restart SSH. Oke, tidak ada masalah. Nah, langkah selanjutnya kita add user dulu, sudo add user test user. Current Kerberos passwordnya di skip aja. Yes. Oke. Sudah ada tes user. Ya, kurang lebih itu setting untuk SSH servernya. Nanti kita lanjutkan ke
setting di kliennya atau Kali Linuxnya. Jadi kita lanjut lagi ke kliennya atau Kali Linuxnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita install KRB5 user sama OpenSSH client. Jadi kita install dulu KRB5 usernya. Kita dia prompting juga example.com, lalu di sini kdc.example.com, administratif servernya juga kdc.example.com. Iya, dia sambil install, kita sambil agak tunggu sebentar. Oke, dia sudah selesai. Kita coba lihat lagi notesnya. Jadi yang kita lakukan adalah kinit test user dulu. Kita coba kinit test user. Dia akan minta password. Jadi tadi kita sudah masukkan test password. Lalu kita bisa cek menggunakan klist ya, klist. Ya, di sini kita sudah dapat tiket ya dari KDC. Lalu kita coba untuk melakukan SSH dengan menggunakan tiket yang sudah kita dapatkan. Kita coba. Yes. Ya, kita sudah berhasil membuat koneksi atau autentikasi menggunakan protokol Kerberos. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kalian. Terima kasih.